di channel tim KKN PPM UGM Nusa Penida 2020. Kenalin, nama aku Salsa, aku dari tim KKN UGM Nusa Penida 2020, tepatnya di subunit Batu Madek A. Di video kali ini, kita mau bahas tentang sociopreneur. Apa sih sociopreneur itu? Sociopreneur adalah usaha atau bisnis yang nggak hanya fokus di kegiatan bisnisnya aja, yaitu mencari keuntungan, tapi juga ada unsur sosial di dalamnya. Unsur sosialnya ini juga bisa beragam. Bisa aja mereka memberdayakan masyarakat dalam aktivitas bisnisnya, atau bisa juga mereka menggunakan keuntungan yang mereka dapat untuk hal sosial seperti charity. Dan masih banyak bentuk sociopreneur lainnya. Nah, dewasa ini, sociopreneur tuh populer di kalangan pebisnis. Jadi banyak bermunculan bisnis-bisnis sociopreneur baru, terlebih lagi di anak muda. Maka dari itu, kami tim KKN Nusa Penida berminat sekali buat mengangkat topik ini sebagai upaya dari bimbingan teknis kepengusahaan untuk masyarakat di Desa Batu Madek dan Batu Kandik. Harapannya dari video ini bisa diambil pelajaran yang nantinya bisa digunakan oleh masyarakat Desa Batu Madek dan Batu Kandik untuk mulai bisnisnya sendiri, yang di dalamnya bisa sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Hari ini, aku ngundang narasumber, yaitu pelaku sociopreneur di bidang lingkungan yang udah terkemuka. Namanya adalah Kertabumi Recycling Center. Nah, pas banget kami tuh melihat aktivitas dan pencapaian yang udah didapatkan oleh Kertabumi Recycling Center tuh banyak banget. Bisa dilihat di IG-nya mereka. Jadi kami sangat tertarik untuk mengundang mereka untuk diwawancara. Yuk kita tunggu perwakilan dari Kertabumi untuk join di video ini. Halo, ini aku udah sama perwakilan dari Kertabumi Recycling Center. Pak Iqbal bisa perkenalan diri dulu? Iya, nama saya Iqbal dari Kertabumi Recycling Center. Saya founder maupun direktur utama di Kertabumi Recycling Center. Oke, Pak bisa diceritain gimana awal berdirinya Kertabumi, terus bergerak di bidang apa, dan gimana sih pengelolaannya bisa menjadi suatu wirausaha sosial? Betul. Jadi sebenarnya ketika awal kita mendirikan Kertabumi itu berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi benar-benar personal banget. Jadi jadi saya dulu hobinya traveling, sering diving gitu. Di satu poin saya pernah diving di Nusa Penida untuk mau mencari ikan pari manta, tapi yang ketemu justru banyak banget botol plastik dan plastik. Jadi agak apa ya, jadi shock dan putus asa kok jadi kayak gini. Dan tiap kali saya ketemu orang-orang ngomongin soal sampah plastik, mereka cenderung lebih kepada pemerintah gimana sih ini kok nggak ada sistem yang bagus, jadi kayak malah menyalahkan orang lain. Jadi akhirnya saya bikin movement. Awalnya Kertabumi itu cuma sebuah komunitas, jadi kita bikin movement untuk sebuah komunitas tentang daur ulang sampah dan pengelolaan sampah mulai dari diri kita sendiri. Jadi di tahun 2017 lah itu cukup, karena mungkin plastik jadi highlight di tahun-tahun belakangan ini, jadi berkembang besar. Nah akhirnya untuk menjamin aktivitas di setiap komunitas di Kertabumi, kami harus bikin badan hukum. Jadi awalnya sebelum jadi social enterprise, kami berubah dari komunitas ke yayasan. Jadi setelah jadi yayasan, karena ada badan hukumnya, jadi kami lebih enak dalam membuat aktivitas atau mencari funding dan lain-lain. Tapi akhirnya di 2019 yayasan itu benar-benar bergantung dari donasi kan. Jadi kami merasa bahwa tiap kali kami mau mengadakan satu event harus cari donasi. Jadi tidak mandiri. Jadi akhirnya yayasan supaya semua idealisme dari Kertabumi bisa berjalan dengan baik. Oke, dari Nusa Penida ya Kak, berarti berawalnya pas banget dong. Oh, ini juga kalian di Nusa Penida ya? Iya, kami tim KKN unit di Nusa Penida. Oke,
kalau boleh tahu, kelebihan dari model bisnis sociopreneur ini dibanding model bisnis konvensional tuh gimana sih, Kak? Sebenarnya nggak ada kelebihan yang signifikan sih, cuman kalau kami itu kita community based social enterprise. Jadi social enterprise ini berisikan banyak komunitas dari seluruh Indonesia yang membantu menjalankan visi misi dari Kertabumi. Jadi Kertabumi ini nggak cuma milik saya di Jakarta, tapi kita punya cabang di 11 provinsi yang menjalankan konsep yang sama. Jadi dikembangkan oleh banyak komunitas. Jadi mungkin bedanya sama social enterprise lain, mungkin mereka hanya terpusat di satu titik aja, misalkan di Jakarta. Tapi kalau Kertabumi ini community based social enterprise, sehingga aktivitasnya itu nggak cuma hanya ada di Jakarta, tapi ada di komunitas di seluruh Indonesia yang membantu mengembangkan Kertabumi. Oh gitu. Letak sosial pemberdayaan masyarakatnya kalau di Kertabumi itu di bagian apa? Pemberdayaan masyarakatnya? Mbak agak putus-putus, boleh diulang? Iya, letak kan ini social enterprise gitu. Pemberdayaan masyarakatnya untuk Kertabumi itu di bagian apanya tuh, Kak? Betul, kalau social enterprise itu tidak harus pemberdayaan masyarakat. Social enterprise itu adalah kita men-tackle satu isu sosial di masyarakat. Gitu. Jadi yang Kertabumi lakukan sebenarnya banyak banget dalam isu sosial, tetapi garis benang merahnya adalah sampah. Itu benang merahnya. Yang kami lakukan sederhana sih, dari mungkin yang teman-teman bisa lihat di Instagram kami mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah. Itu yang mungkin terlihat secara lebih secara gampang kan, tinggal buka di Instagram atau di YouTube kami itu edukasi pengelolaan sampah. Itu adalah salah satu isu sosial yang kami mau tackle, itu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah. Tapi di luar itu banyak banget sih, kami banyak project on-site, offline yang tidak kami tidak terekspos di media, seperti sebenarnya seperti tahun 2019 kami di Lombok Timur mengembangkan waste management satu desa, terus kami ke Cilacap, kami ke Lampung, kami ke Kalimantan, jadi banyak banget yang kami lakukan. Teman, itu benang merahnya adalah pengolahan sampah berbasis ekonomi kreatif. Oke. Nih Kak, kalau misal ada yang mau memulai bisnis sociopreneur, kira-kira apa aja yang perlu disiapin? Yang pasti harus kuatin dulu motivasinya ya. Iya. Isu apa yang mau diadres dan harus fokus di situ, entah mau sampah, entah mau bantu teman-teman disabilitas, entah mau penghijauan, entah mau hutan, banyak sekali isu sosial ya. Dan isu sosial ini tidak harus berhubungan dengan manusia, misalnya dengan alam pun bisa, misalkan mau konservasi penyu, konservasi ikan pari manta. Jadi fokus terhadap isu sosial yang mau kalian tackle, dan spesifik di situ aja, jangan terlalu banyak isu yang mau diatasi supaya bisa fokus. Yang kedua, menjalankan social enterprise itu sama aja menjalankan enterprise pada umumnya. Jadi harus serius, jangan hanya kalian punya sebuah social enterprise untuk mau mengatasi kemiskinan, tapi tidak menjalankannya secara profesional, lebih kepada seperti NGO, tapi enggak. Jadi kalian harus menjalankan social enterprise selayaknya perusahaan aja. Ada bagian keuangan, ada bagian marketingnya, ada bagian pajak, terus bagian operasional aja, sama aja seperti menjalankan perusahaan. Bedanya dengan perusahaan umum, kalian itu selain pastinya harus mendapatkan profit supaya bisa menjalankan roda organisasi, kalian punya isu sosial yang emang mau kalian atasi, dan itu apapun itu. Jadi fokus dengan isu sosial yang kalian atasi dan jalankan social enterprise selayaknya kalian menjalankan sebuah bisnis. Oke, good. Nih, setelah berapa lama Kertabumi jalan, ada nggak sih Kak tantangan yang dihadapi? Terus gimana Kertabumi ngatasinnya? Banyak banget tantangannya sih. Sebenarnya pada umumnya social enterprise atau enterprise pada umumnya pasti banyak tantangan. Dari masalah
Jadi awalnya Kerta Bumi itu berdiri cuman ada mungkin 2-3 orang, sekarang bisa sampai 30-an. Jadi sesederhana dari masalah manajemen internal social enterprise itu tantangan karena kami membentuk Kerta Bumi awalnya bukan untuk jadi social enterprise, tapi cuma untuk sebuah movement aja kan. Jadi ketika berkembang lebih banyak, kami harus membuat jadi sebuah social enterprise, jadi harus ada regulasi, harus bayar pajak, harus ada orang keuangan, jadi secara manajerial jadi suatu tantangan. Jadi kami harus merekrut orang-orang yang profesional di bidangnya. Jadi satu itu. Yang kedua, selain bidang manajerial adalah karena kebanyakan social enterprise ini kan mempunyai misi untuk menyelamatkan dunia. Misalkan mau mengatasi kemiskinan atau mau mengatasi sampah gitu kan. Itu adalah apa ya? Adalah isu yang mungkin pemerintah pun tidak bisa mengatasikan. Jadi besar gitu misinya. Jadi mungkin jangan terlalu jangan terlalu melihat satu misi itu sebagai goal, tapi proses mungkin ya. Karena kalau misalnya Kerta Bumi, kami mau mengedukasi masyarakat supaya tidak membuang sampah ke laut gitu kan. Itu adalah misi besar gitu. Tidak bisa Kerta Bumi sendirian yang mengatasi itu kan. Jadi berkembang dengan proses gitu. Kalian bikin sistem, kalian mengembangkan, mungkin membantu di satu daerah dan harus berkolaborasi gitu. Jadi visi misi itu penting banget ketika kalian membuat satu social enterprise, tetapi jangan terlalu baku untuk melihatnya, harus cukup fleksibel melihat perkembangan. Dan solusi dan yang penting juga adalah jangan terpaku dengan satu solusi. Misalkan dulu kami di Kerta Bumi untuk mengatasi sampah semua harus mendaur ulang, jadi kayak terlalu saklek kan, terlalu kaku kan. Jadi sekarang enggak, untuk mengatasi sampah kalian pertama bisa mengurangi sampah dulu, terus kedua bisa mencari alternatif dari sampah plastik. Jadi harus fleksibel dalam melihat solusi supaya kemungkinan untuk mencapai visi misi kalian akan lebih besar lagi. Oke. Nih Kak, kan sekarang lagi ada pandemi COVID. Apakah mempertahankan social enterprise saat pandemi kayak gini, apakah ada tantangannya atau kesusahannya tuh di mana? Betul, mungkin tantangannya tantangannya saya nggak mau bilang double. Ya ada tantangannya sih. Pertama, menjalankan bisnis di pandemi ini juga sulit kan. Yang kedua adalah mempertahankan misi sosialnya, karena mungkin sekarang perhatian masyarakat udah berubah kan. Mungkin dulu di awal-awal tahun masih banyak yang fokus terhadap sampah, sekarang udah masalah kesehatan gitu. Jadi mungkin yang tantangannya adalah untuk mempertahankan misi sosial, dan yang kedua adalah membuat Kerta Bumi tetap relevan di dalam pandemi ini. Gitu. Jadi kalau kami cuma fokus sama hanya kantong plastik aja, pasti akan ditinggalkan masyarakat kan, karena udah berubah tuh semua perspektif. Nah, jadi kami harus adaptasi dengan isu sosial yang sedang ada, yaitu pandemik. Nah, jadi yang Kerta Bumi lakukan di 3-4 bulan terakhir, pertama adalah kami edukasi masyarakat tentang pengolahan sampah medis, karena selama pandemi ini banyak banget sampah medis yang keluar kan. Yang kedua, karena banyak orang yang lockdown dan hanya di rumah, jadi kami bikin aktivitas yang bisa dilakukan di rumah untuk mengurangi sampah. Seperti misalkan kita lagi gencar banget misalkan regrow sisa sayuran atau berkebun di rumah, sehingga kalau kalian menghasilkan sayur sendiri, kalian tidak perlu beli sayur yang biasanya ada kemasan plastik, hal-hal kayak gitu. Jadi harus harus adapt cepat dengan perkembangan masyarakat. Oke. Ini kita lanjut ke isu sampah plastik. Kayak yang tadi udah Kak Iqbal bilang, kenapa lingkungan jadi salah satu tema utama tim KKN kami, karena emang di Nusa Penida sampah plastik tuh menumpuk dan belum ada pengelolaan yang baik. Nah, menurut Kakak nih sebagai udah ngejalanin Kerta Bumi, gimana langkah pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat di sana, pencegahan atau pengelolaan? Kan kalau semua orang tahu sebenarnya kan buang sampah itu nggak boleh, tapi masih buang juga kan. Jadi
kalaupun pemerintah udah mempersiapkan infrastruktur nih ya, misalkan ada penjemputan sampah atau ada tong sampah gini, bahkan kalau ada tong sampah pun orang masih buang di samping tong sampahnya gitu kan. Jadi Iya. sebenarnya infrastruktur itu bukan jadi poin utama untuk mengatasi sampah. Jadi menurut saya sih lebih kepada perilaku masyarakatnya, bagaimana mengubah perspektif masyarakat tentang sampah. Nah, yang kita bisa lakukan adalah bagaimana masyarakat tahu bahwa sampah plastik terutama adalah material yang bisa didaur ulang atau material yang mempunyai harga jual. Jadi ketika mereka mau buang nih, mereka pikir, oh ini daripada dibuang, mendingan gue simpen di bank sampah karena ada nilainya. Nah, jadi konsep bank sampah kami kembangkan di berbagai daerah supaya masyarakat yang mau peduli terhadap sampah ini bisa mendapatkan dampak ekonominya. Jadi kalau ada bank sampah nih, misalkan di Nusa Penida, jadi orang-orang yang misalkan pakai botol plastik atau kantong plastik daripada dibuang, mendingan disimpan di bank sampah dan dapat uang, dapat tabungan kan. Nah, jadi menurut kami konsep pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan sampah berbasis ekonomi itu yang bisa menjadi solusi karena masyarakat harus diiming-imingi sesuatu untuk untuk ada perubahan. Jadi misalkan diiming-imingi 1 kilo botol plastik ini bisa bernilai 5.000 misalkan ya, atau 5.000 ini bisa 1 kilo beras. Nah, kalau ada apa ya, ada penggantian secara ekonomi, masyarakat lebih tertrigger untuk melakukan perubahan. Oke, iya. Eh, ini sedikit nanya nih, Kak, tentang bank sampah. Kan berarti masyarakat bisa ngumpulin sampah plastiknya ke bank sampah, terus mereka dapat uang. Betul, Nah, betul. kalau dari sampah yang udah terkumpul di bank sampahnya itu bisa diolah jadi apa sih, Kak? Dan Oh, itu banyak banget sebenarnya. itu yang ngolah berarti Kertabumi. Misalkan Kertabumi yang Hmm. menginisiasi bank sampah, berarti nanti yang mengolahnya Kertabumi atau gimana, Kak? Betul. Jadi bank sampah ini bisa diinisiasi oleh masyarakat, oleh NGO, oleh pemerintah, oleh BUMN, dan banyak instansi lainnya kan. Jadi bisnis modal yang umum dari bank sampah itu adalah masyarakat mengumpulkan sampah ke bank sampah, lalu bank sampah menjual sampahnya itu ke bank sampah induk binaan dari Dinas Lingkungan Hidup provinsi. Jadi kalau misalkan di Nusa Penida itu jadi bank sampah Nusa Penida bisa menjual sampahnya ke Dinas Lingkungan Hidup Bali kan sebagai provinsinya. Nah, tapi selain itu, kalau hanya mengandalkan jual beli sampah terlalu kecil marginnya, tidak terlalu besar kan. Jadi yang kita belum lakukan adalah dengan selain menjual beli sampah, tapi juga kita mengolah sampah menjadi produk-produk yang bernilai lebih tinggi lagi dan harus disesuaikan dengan dengan potensi di daerahnya. Kalau misalkan di Nusa Penida kan lebih ke pulau pariwisata. Jadi bikin sesuatu untuk mensupport pariwisata. Misalkan dari sampah plastik bisa dibikin meja, sampah plastik dibikin kursi, atau sampah kemasan kita bikin bantal yang support untuk industri pariwisata sehingga produk yang dibuat itu tepat guna. Iya, oke. Itu, Kak, ada nggak sih sampah yang nggak bisa didaur ulang gitu? Jadi apa yang harus dilakukan terhadap sampah kayak gitu? Betul. Kalau di negara kita ini pemilihan sampah ini dibagi 3 kan. Pertama warna hijau organik. Jadi semua sampah sisa makanan itu baik itu dikompos di rumah masing-masing atau dikompos secara komunal per RT atau per RW. Lalu sampah anorganik atau sampah yang warna kuning biasanya itu sampah kering semua. Itu yang semuanya distorkan ke bank sampah untuk didaur ulang. Nah, sampah yang warna merah atau sampah B3 itu sampah yang tidak bisa didaur ulang. Sebenarnya bukan tidak bisa didaur ulang, tapi harus mendapatkan lisensi dari pemerintah untuk mendaur ulangnya. Karena sampah B3 ini cenderung berbahaya dan mengandung bakteri ataupun benda-benda tajam, jadi kayak baterai atau elektronik atau popok atau pembalut itu semua masuk ke sampah B3. Jadi emang tidak sebaiknya tidak didaur ulang karena bisa berbahaya untuk kesehatan. Nah, itu semua sampah jenis tersebut yang kita kirim ke Dinas Lingkungan Hidup untuk diolah secara benar oleh mereka. Oh gitu. Jadi sampah-sampah yang kayak gitu bisa dikirim ke Dinas Lingkungan Hidup ya?
Betul. Oke. Nih, selain mengatasi sampah yang udah kekumpul, selain mengatasi pengelolaannya, kan isu sampah plastik juga harus mulai dicegah dari awal ya, pemakaiannya ya. Itu Hmm. gimana sih, Kak? Kan akhir-akhir ini tuh mulai kesadaran masyarakat mulai tinggi ya. Misalkan lagi populer pakai stainless straw, terus juga udah nggak pakai tas plastik lagi. Nah, apakah cara-cara kayak gitu udah cukup untuk mencegah gitu tumpukan sampah gitu? Iya. Sebenarnya edukasi tentang produk-produk pengganti plastik udah cukup banyak kan di Indonesia, Mm-mm. cuman masih cenderung lebih mahal dibanding produk sejenis. Misalkan kantong kresek dibanding dengan kantong kresek dari ubi atau dari singkong udah Iya. banyak juga kan. Harganya masih lebih mahal karena emang industri masih terlalu kecil untuk bersaing dengan industri plastik. Cuman yang bisa dilakukan itu kalau di Kertabumi adalah kita mengembalikan lagi ke budaya-budaya Indonesia lebih dahulu. Misalkan dulu orang Indonesia itu belanja pakai tas bambu atau belanja pakai tas dari batik. Nah, jadi yang kalau kamu cek di Kertabumi ini yang terakhir nih, kita lagi sedang kampanye untuk memakai kemasan pembungkus daun pisang untuk mengganti kemasan plastik ketika pembelian hewan kurban. Nah, jadi sebenarnya plastik kan baru ditemukan 50 tahun lalu di Indonesia. Dan orang-orang dulu tuh bisa survive aja hidup tanpa plastik. Jadi kita mau mengembalikan itu lagi pakai yang organik. Dan jadi sebelum gini buat apa beli sedotan sedotan stainless kan langsung minum aja. Jadi kita Iya. lebih kepada pencegahan uh, dalam menghasilkan sampah gitu. Kalau nggak perlu ya nggak usah gitu. Jadi misalkan kantong plastik ya nggak perlu, misalnya taruh aja di tas yang ada. Kalau beli sedikit ya nggak usah pakai kantong plastik. Terus Iya. misalkan sayuran kalau beli sayuran pasti ada apa kemasannya kan. Mm-mm. Ya, namanya sayuran, jadi kan nggak perlu beli lagi. Jadi kita lebih kayak sebelum menghasilkan plastik harus dicegah dulu aja. Jadi kita mencegahnya dengan mengembalikan lagi budaya Indonesia mungkin pakai tas batik atau pakai tas bambu atau hal-hal kayak begitu. Oke, oke, oke. Kak, cara mengolah sampah yang baik itu ada nggak? Bahkan dalam prosesnya gimana juga tetap menjunjung eh, apa sustainability atau semacamnya. Betul, mungkin kalau di pulau seperti Pulau Penida kan sedikit apa ya terisolasi Mm-mm. dengan dengan Bali kan, jadi mungkin sedikit sulit soal sampah tuh, makanya harus mandiri banget. Yang pertama sih gini, kalau ngomongin soal sampah yang baik ya, tadi kamu tanya kan, 50% dari sampah yang kita hasilkan adalah sampah organik gitu. Jadi kalau ngomongin pengolahan sampah, jadi urus tuh sampah organik. Biasanya sampah organik ini apa? Sampah makanan. Jadi habiskan makanan. Jadi kalau kita lagi campaign, pengolahan sampah itu seperti apa? Habiskan makanannya dulu deh. Jangan sisain makanan. Kalau makan habis, ambil secukupnya supaya kalian tidak menghasilkan sampah kan? Karena kenyataannya lebih dari setengah sampah yang kita hasilkan itu adalah sampah organik itu. Yang kedua, kalau kita udah apa ya? Udah makan udah habis itu tidak ada sampahnya, tinggal mengatasi masalah sampah dapur ya dengan mengkompos. Jadi harus banget sekarang kompos. Jadi jangan sampai sampah dapur ini keluar dari rumah kalian. Jadi diolah semua di rumah. Kalau itu aja udah terjadi, sampah kalian udah berkurang setengahnya. Udah tinggal 50% lagi. Sisanya itu tinggal sampah-sampah kering yang kayak botol aqua yang kalau kalian taruh di depan rumah pun akan diambil sama pemulung karena emang ada nilainya gitu. Jadi pengolahan sampah yang baik adalah dengan kalian memilah sampah organik dan mengolahnya di rumah masing-masing. Uh, ini udah banyak banget info yang bisa didapat. Mungkin nih aku nanya nih Kak, ada nggak sih kemungkinan kerjasama yang bisa dibangun? Kan ini nanti video juga kita sampaikan ke pihak desa di sana ya. Kalau misalkan mereka ingin kerjasama dengan Kertabumi Recycling Center, gimana kerjasama yang mungkin buat dilakukan?
Oke, jadi kami banyak membimbing bank sampah di seluruh Indonesia. Jadi kalau emang udah ada inisiasi dari desa atau Karang Taruna, tinggal kontak kami, jadi kami bimbing gimana cara men-set up bank sampah dari awal sampai bisa profit dan mandiri. Jadi tinggal di kontak kami aja. Oke, jadi terbuka banget ya buat kerjasama gitu. Hmm. Oke, kalau gitu ini pertanyaan terakhir nih Kak. Ada pesan nggak untuk masyarakat Nusa Penida yang mungkin berminat buat bangun model bisnis wirausaha sosial? Jadi kewirausahaan sosial itu adalah jawaban untuk mengatasi mengatasi banyak isu selain nih. Jadi kewirausahaan sosial adalah jawaban untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia karena selain akan menciptakan lapangan kerja, tapi juga akan membantu untuk mengatasi isu sosial. Jadi kalau kalian punya isu sosial yang mau diatasi, bikin model bisnis yang sustainable. Jadi model bisnis yang bisa menghasilkan profit sehingga membantu kalian dalam menjalankan misi-misi sosial kalian. Lalu Nusa Penida sebagai pulau pariwisata, semua orang udah tahu banget betapa indahnya pulau tersebut. Jadi kalian itu selalu mendapatkan perhatian dari masyarakat internasional. Jadi bikin pulau kalian sustainable mungkin karena pasar untuk turis sustainable makin besar. Jadi kalau kalian punya misalkan resort yang sustainable atau travel agency yang sustainable, itu akan lebih banyak memberikan perhatian ke masyarakat internasional. Jadi kalian sebagai pulau pariwisata, kewirausahaan sosial akan memegang peranan penting untuk mengembangkan daerah-daerah kalian. Oke. Kalau gitu udah sekian Kak. Makasih banyak sebelumnya Kertabumi udah Sama-sama ya. Iya, aku kemarin sebenarnya nggak expect bakal dijawab sama Kertabumi, tapi ternyata mereka welcome banget. Jadi makasih banyak buat Kak Iqbal dan Bu Santi juga. Sekian. Nanti videonya bisa, kalau udah jadi bisa aku kabarin ke Bu Santi ya. Oke, terima kasih banyak ya. Ya, kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.